Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ada Mr. Hans. Assalamualaikum Mr. Beliau merupakan Direktur Kampus Bisnis Umar Usman. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga Miss Lily. Assalamualaikum Miss Lily. Sore hari ini kita bertemu dengan teman-teman nih, yang banyak yang rindu juga nih dengan Miss Lily sepertinya. Lalu ada juga Mr. Go, sore hari ini ada Mr. Go dan manajemen yang lainnya, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena Alhamdulillah semuanya sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan sore hari ini menjadi waktu untuk kita saling mengenal, menyambung silaturahim, menyambung kedekatan, kasih sayang, dan rasa cinta kepada kampus bisnis Umar Usman semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar bersama Bapak Ipo Santosa yang sore hari ini akan membagikan ilmu yang luar biasa kepada kita, sebelum itu kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Mr. Hans selaku Direktur Kampus Bisnis Umar Usman. Kepada Mr. Hans. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Mr. sore hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik, senang banget, happy lah. Happy. Silakan, Mr. Hans. Baik, terima kasih banyak Mbak Lia atas waktunya, dan teman-teman semua, Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, alumni Kampus Umar Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini saya cukup berbahagia, senang sekali, yang sangat tak terhingga, karena bagi saya selama 7 tahun Umar Usman kemudian hadir, mungkin ini rekor pertama kali kita bisa bertemu semua all stakeholder kampus bisnis Umar Usman. Jadi belum pernah ada event sebelumnya, selama 7 tahun Umar Usman hadir di Indonesia, baru kali ini kita bisa berkumpul bersama seluruh stakeholder kampus bisnis Umar Usman. Dari mahasiswa, alumni, orang tua, ya semuanya kumpul, dosen, coach, segala macam ya. Ini luar biasa ya, mahasiswanya lumayan banyak ini, alumni juga sama dari batch 1 sampai dengan batch 7. Ada orang tua mahasiswa juga, ya dan Mbak Ina juga luar biasa dari Hong Kong. Mbak Ina apa kabar? Luar biasa, sehat selalu Mbak ya di Hong Kong, luar biasa. Luar negeri juga hadir hari ini ya. Dari Sumatera, Medan, Makassar, luar biasa. Saya sampai merinding nih, luar biasa kita bisa bersilaturahmi secara langsung pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan mungkin salah satu hikmah COVID itu, ya, hikmah COVID mengingatkan kepada kita bahwa silaturahmi itu sebuah hal sangat penting buat kita semua. Yang mungkin saat ini kita lupa, ya, lupa karena masing-masing sibuk, orang tua, manajemen, mahasiswa, alumni semua sibuk, yang kemudian melupakan silaturahim. Coach dosen juga hadir hari ini, ada Coach Pusda, ada Pak Ari Ciami, luar biasa. Ini banyak banget, saya nggak bisa lihat satu persatu karena terbatas layarnya gitu. Jadi yang jelas saya sangat senang sekali, dan teman-teman, Bapak, Ibu, adik-adik semua, hari ini adalah event yang memang kita inisiasi secara khusus dan eksklusif ya, menginisiasi event ini. Mas Ipo juga sebagai founder kita menginisiasi event ini. Dan ini eksklusif khusus untuk semua keluarga besar kampus bisnis Umar Usman. Dan bagian daripada edit value lembaga kampus kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Jadi besar harapan kami, mudah-mudahan event-event seperti ini akan terus berlanjut, tidak hanya setahun sekali, mungkin tahun bisa kita adakan 2 kali per sekali lah. Sehingga kemudian engagement, ya, silaturahim kita tidak hanya sekedar dengan mahasiswa, tapi dengan orang tua dan semua stakeholder yang ada di kampus bisnis Umar Usman. Ya. Yang kedua, Bapak, Ibu, adik-adik semua, saya ingin mengucapkan salam takjim, salam hikmat kepada semuanya yang telah kemudian memberikan kepercayaan pada kami, pada kampus bisnis Umar Usman, sebagai salah satu tempat untuk kemudian menempa ilmu, ya, pendidikan di kampus Umar Usman, dan kita berharap semoga pendidikan, ilmu yang kita berikan di Umar Usman dengan berbagai macam program kita, karena yang hari ini hadir tidak hanya program reguler yang setahun saja, tapi juga ada peserta BAP, Business Action Program, ada peserta dan alumni juga Digital Marketing Program atau short course, semuanya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita berikan betul-betul bermanfaat, sehingga kemudian menjadikan ladang amal jariah bagi kita semua, buat dosen, buat mentor, buat tim manajemen, buat semuanya, sehingga kemudian ilmu kita bermanfaat dan juga maslahat kepada buat umat. Nah,
Selain mengucapkan itu juga, saya juga mengucapkan sekali lagi permohonan maaf yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Karena kami juga manusia, terlebih kondisi COVID seperti saat ini, semua punya keterbatasan, semua punya tantangan masing-masing, dan kita insya Allah dalam kekurangan itu tetap berkomitmen, ya, tetap berkomitmen memberikan yang terbaik buat Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, mahasiswa kampus Bisnis Umar Usman. Ya, terlepas lagi untuk batch 7, ya, batch 7 ini luar biasa, 4 bulan, 5 bulan ini kita belajar secara daring, secara online. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak hambatan-hambatan, baik itu dari sinyal, internet dan sebagainya, sehingga tidak maksimal. Dan insya Allah kita berkomitmen memberikan yang terbaik, ya, buat teman-teman nanti yang batch 7, bahkan pada semua mahasiswa Umar Usman, ya, program yang 1 tahun, BAP maupun yang digital marketing program, kita selalu mengatakan bahwa belajar di Umar Usman tidak terbatas waktu. Kita membuka ruang lifetime education, lifetime coaching. Teman-teman yang sudah alumni, ya sudah selesai kuliah segala macam, kampus membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk back to kampus, kembali ke kampus, kita belajar lagi tentang entrepreneurship, dan ilmu entrepreneurship itu luar biasa perkembangannya, setiap bulan, setiap saat, setiap tahun, luar biasa perkembangannya. Nah, saya ingin teman-teman ketika nanti kemudian di masyarakat, ya, mengarungi dunia entrepreneurship, ya, dunia bisnis, pasti banyak hambatan, ya, pasti banyak masalah yang dihadapi. Maka saya ingin kemudian kampus menjadi pintu pertama yang teman-teman ketok untuk kembali belajar, untuk kembali mencari solusi dari apa yang teman-teman hadapi. Dan itu komitmen kita, ya, pada teman-teman semua, agar kemudian memiliki mindset bahwa belajar di Umar Usman bukannya setahun, bukannya 2 bulan, tapi insya Allah lifetime education. Dan kita ingin menjadi sebuah keluarga besar yang utuh. Ya, tidak hanya keluarga besar di dunia ini, tapi insya Allah kita doakan semua bersama-sama, kita juga akan senantiasa nanti menjadi keluarga besar di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, yang terakhir, mungkin saya ingin reminder kembali nih, khususnya buat teman-teman yang batch 7. Ya, batch 7, ya, insya Allah 1,5 bulan lagi teman-teman akan tuntas menyelesaikan kurikulum yang sudah kita create. Insya Allah agenda terakhir adalah business performance kedua. Dan saya berharap para orang tua, Bapak, Ibu semuanya mensupport, memotivasi putra-putrinya untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan agenda perkuliahan yang sudah kita setting, walaupun dengan berbagai macam kekurangan, kita berharap teman-teman bisa menyelesaikan agenda perkuliahannya secara tuntas. Yang kedua, insya Allah tim manajemen berkomitmen untuk memberikan pengayaan-pengayaan setelah nanti bisnis performance selesai. Jadi insya Allah, ya, kita tetap memberikan pengayaan Pak teman-teman semua, khususnya yang B7 ini, ya, yang 4-5 bulan ini mungkin banyak kekurangan, kita akan buka pengayaan-pengayaan yang memang dirasa kurang maksimal, kita akan berikan, termasuk kita akan mengizinkan teman-teman untuk follow kegiatan perkuliahan batch 8 nanti, ya, silakan. Nah, ini bagian dari komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa. Sekali lagi untuk batch 7, saya berharap bisa menuntaskan agenda perkuliahan yang sedikit lagi selesai, plus nanti mengikuti agenda-agenda pengayaan-pengayaan diberikan oleh kampus bisnis Umar Usman, dan juga untuk semua alumni. Nah, itu mungkin yang ingin disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa, saya sangat senang sekali. Dan terakhir, tak ada gadis yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Saya mewakili tim manajemen, berharap mohon doa yang setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, support yang semaksimal mungkin dari semua stakeholder kampus bisnis Umar Usman. Semoga kampus bisnis Umar Usman ini tetap bisa eksis, tetap bisa kemudian hadir, memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan untuk umat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mr. Hans atas sambutannya. Masya Allah. Semoga kita benar-benar bisa menjadi keluarga di dunia, bahkan sampai bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah guru kita sudah bergabung. Assalamualaikum Mas Ipo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Iya. Untuk sore hari ini teman-teman boleh disiapkan catatannya dan disimak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ipo Santosa. Kepada Mas Ipo, dipersilahkan. Ya, saya sapa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, tolong spotlight-nya diarahkan ke saya. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, sebelum saya mulai, saya mau ngecek dulu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, boleh digerakkan tangannya, semua boleh digerakkan tangannya. Yang mendengar suara saya dengan jelas, ya. Oke, ya, alhamdulillah. Ya, ya sekitar 90-an ya, ini peserta ya, alhamdulillah. Kali ini seperti biasa ya, kita akan bahas ya sisi entrepreneurship. Cuma kali ini kita potret adalah sisi kehidupan Nabi gitu ya. Jadi Nabi kita ini beda ya dengan Nabi yang lain. Karena di akhir zaman dirancang juga berbeda gitu. Makanya teladannya lebih komplit. Ya. Kita ambil contoh misalnya. Nabi Musa itu tidak pernah berdagang. Ya, tidak pernah berdagang. Nabi Sulaiman itu tidak pernah miskin. Nabi Syuaib tidak pernah kaya. Ya. Nah, jadi beda gitu. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad itu pernah miskin, pernah kaya. Pernah kerja, pernah bisnis. Oke? Pernah sedang-sedang aja, pernah agak lumayan. Pernah jadi pedagang, pernah juga jadi panglima. Ya. Pernah bujang, pernah menikah. Pernah jadi duda juga. Oke? Terus pernah monogami, pernah juga poligami. Jadi teladannya, range-nya itu berbeda. Ya. Misalnya ya, kalau teman-teman pelajari syariat Nabi Isa misalnya, tentang pernikahan, tentang parenting, tentang anak, nggak ketemu itu. Ya, tentang bisnis, nggak ketemu itu. Ya tentu ada ya, caranya gimana-gimananya ada, tapi beliau tidak memberikan contoh gitu. Ya. Terus juga teman-teman berusaha mempelajari misalnya kisah Nabi Musa gitu. Terus kita lihat ya bagaimana ya episode perdagangan, dinamika perdagangan. Ya syariatnya ada gitu, tapi kan beliau tidak memberikan contoh gitu. Nah, Nabi Muhammad ini karena memang dirancang akhir zaman, ya profesi beragam, ada yang jadi astronot, ada yang jadi notaris, ada yang jadi orang miskin, ada yang jadi orang kaya, ya, ada yang super kapitalis gitu, ada yang juga super miskin gitu ya. Nah, ada juga yang negeri-negeri yang wanitanya lebih banyak, ada yang berimbang. Makanya Nabi range teladannya lebih kompleks ya dan lebih komplit ketimbang yang sudah-sudah. Ya, ketimbang yang sudah-sudah. Makanya kalau misalnya kita ya di antara teman-teman di sini misalnya belum menikah gitu, ya, belum menikah. Ya contohnya ada gitu. Nabi juga pernah kan gitu. Ya, belum menikah kehidupannya seperti apa gitu. Setelah menikah ya ikuti aja gitu. Terus kalau misalnya punya istri lebih muda gimana? Kalau punya istri ya yang mohon maaf lebih tua, lebih senior gimana? Nah, itu ada semua pada Nabi. Ya. Oke, teman-teman, saya mau sampaikan satu hal ya. Kalau mau sholat asar, ya saran saya nanti aja, ya nanti aja. Ini insya Allah kita bagian dari menuntut ilmu. Nggak apa-apa insya Allah. Ya, nggak apa-apa insya Allah. Saya udah tanya guru-guru fikih semuanya insya Allah nggak apa-apa. Karena menuntut ilmu juga hukumnya wajib. Karena itu asar diletakkan ya durasinya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Agar kita bisa mengatur prioritas. Kalau lagi safar, lagi perjalanan, lagi di bis, lagi di mobil, lagi di motor, lagi nuntut ilmu, ya. Nah, boleh digeser sebentar, nggak apa-apa, insya Allah. Ya. Nah, jadi is okay, ya, itu is okay. Ya, saya udah tanya sama macam-macam guru fikih, ya, dari yang S3 Maroko, ada juga yang apa nih, Imam Istiqlal, semua bilang is okay kok, nggak apa-apa. Ya. Karena ini ya, fadilah nuntut ilmu itu kan beda, nuntut ilmu juga wajib. Dan please tolong jangan lagi raise hand ya, jangan lagi ada chat di dalam box ini ya, karena mengganggu di layarnya saya gitu ya. Karena saya memantaunya dari sini gitu. Saya ada 2 layar, yang saya pantau utama dari sini. Ya. Nah, Nabi kita itu pernah jadi penggembala. Ya, dia ini masa-masa susah ya, masa-masa susah, yatim piatu ya, sejak kecil sudah yatim piatu, oke. Terus jadi penggembala, kerja buat orang lain. Nah, ini fase-fase kuadran sebelah kiri nih, jadi karyawan gitu. Oke. Kemudian jadi penggembala ini ya, susah ini gitu ya. Pamannya dagang kan, gitu. Dia ini pernah diasuh sama ibunya, pernah juga sama ibu pesusuannya, gitu ya. Begitu meninggal, kemudian sama kakeknya, oke. Begitu kakeknya nggak ada lagi, kemudian sama pamannya. Nah, waktu itu pamannya mau dagang keluar kota kan. Nah, dia lihat ya seorang Muhammad cilik ya, Muhammad kecil, waktu itu masih usia 9 tahun atau 10 tahun gitu ya. Dia nggak sampai hati. Ya, karena waktu itu seorang Muhammad cilik ya mengatakan,
apakah engkau sampai hati meninggalkan aku seperti ini gitu. Oh, pamannya nggak sampai hati kan, langsung diangkut sama beliau, sama pamannya ya, diajak gitu. Tapi sebenarnya hati pamannya ini berat gitu. Kenapa? Ini perjalanan jauh, perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai luar kota kan, sampai luar negara gitu. Ya, padang pasir naik onta, AC nggak ada, mobil nggak ada, ya wifi di bis juga nggak ada gitu ya. Ini perjalanan berat gitu. Tapi satu sisi, aduh, ini anak kecil ditinggalin gimana gitu. Dan ini adalah ponakannya, dan di mata dia udah kayak anak gitu. Akhirnya dibawa tuh sama beliau, ya diangkut, ya diajak sama beliau. Nah ini memang perjalanan berat ya, tapi di sini kehidupan ya, sisi entrepreneurship-nya Nabi diasah ya, dipoles luar biasa. Ya, jadi dia tangguh, dia magang, ya jadi dagang dan magang ya sama pamannya. Nah ini bagi kita adalah pelajaran. Ya, jadi memang baiknya itu ya magang sama orang tua. Kalau orang tua nggak ada ya sama paman. Nggak ada paman ya, misalnya ayah nggak bisa ngajarin, paman nggak bisa, ya udah cari mentor yang bisa gitu. Ya. Nah, sunnah ini sekarang diterapkan oleh teman-teman kita yang Chinese. Mereka belajar sama ayahnya sejak kecil. Ya, kalau ayahnya nggak bisa ngajarin karena bukan pengusaha atau misalnya mohon maaf miskin, dia belajar sama pamannya. Kalau ayahnya nggak bisa, pamannya nggak bisa, ya dia belajar lagi sama mentornya ya yang ada di sekitar dia. Oke, ini padahal sunnah Nabi. Tapi yang melakukan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Chinese, ya, yang Tionghoa. Bukan salah mereka, salahnya di kita. Bebal nggak mau mengikuti. Padahal Nabi sudah ngasih tahu, ya kita bebal nggak mau mengikuti gitu, ya kan? Ini banyak orang yang nggak terbuka matanya, nggak terbuka hatinya. Ya, kalau saya ngelihatnya udah risau, bertahun-tahun saya risau. 100 orang terkaya di Indonesia, berapa yang Muslim? Kita nggak sara, kita nggak rasis terhadap yang lain, tapi kita pengen adil dan proporsional. Muslim di Indonesia 86%. Ya, 86%. Harusnya 100 orang terkaya, harusnya 80 orang minimal, 80 orang minimal itu Muslim harusnya. Ternyata kita cek 100 orang terkaya, Muslimnya berapa? Nggak sampai 10. Ya, tergantung tahun berapa ya. Kan tiap tahun berbeda tuh komposisinya. Ya, tapi rata-rata nggak sampai 10. Ini kan aneh kan? Muslim terbesar katanya 46% gitu ya. Tapi kalau udah ngomong harta, kekayaan, 10 aja nggak nyampe gitu. Kita cek lagi 10 terkaya. Ya, harusnya 8 kita karena kita 86% kan. Ternyata apa yang terjadi? Yang Muslimnya cuma 1 kan, Pak Heru Tanjung. Itu aja. Jadi sudah terjadi ketertinggalan yang luar biasa gitu. Dan mohon maaf sudah jadi kebodohan yang luar biasa. Ya, kita ini terlena, nggak ngerti. Nggak ada yang menyadarkan ini, nggak ada yang berani ngomong seperti ini. Makanya saya ngomong, ya. Makanya kampus Umar Usman didirikan gitu. Karena apa? Ketertinggalan kita dan kebodohan kita. Ya, saya tidak menghina, ini saudara saya semua ya, tapi kita juga mesti sadar bahwa kita tertinggal, bahwa kita bodoh gitu. Ya, karena orang kalau sadar bodoh dia mau berubah. Kalau nggak sadar bodoh dia tenang-tenang aja. Dia pikirnya hidupnya wajar gitu. Ya. Makanya saya senang sekali ya sama orang tua yang telah menitipkan anaknya ya untuk belajar di Umar Usman ya. Di sini bukan kita sekedar kuliah, bukan. Kalau nggak ngapain kampus ini saya dirikan. Ya, ngapain juga namanya sampai Umar Usman seperti itu. Kita punya visi yang lebih besar daripada itu. Ya. Nah, ini potret sisinya Nabi ya. Coba sejak kecil udah diasah ketangguhannya gitu. Nah, sampai usia belasan tahun itu Nabi ikut pamannya. Usia 17 tahun mulai dagang sendiri. Ya, lepas ya nggak ikut pamannya lagi, dia dagang sendiri. Masya Allah. Ya, tetap dagang, pamannya tetap dagang, beliau tetap dagang sendiri. Ya. Usia belasan tahun. Oke? Sudah dagang antar kota, antar negara. Sekarang anak muda kita, ya usia 20 tahun bisa apa coba? Ya. Kalau zaman Soekarno, ya 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Sekarang 10 pemuda bisa apa? TikTok aja kan? TikTok aja gitu. Ya kan? Bisanya ya kayak gitu-gitulah, teman-teman tahu. Oke, bukan yang nggak boleh TikTok, boleh kalau manfaat, ya kan? Kalau menginspirasi kenapa enggak? Silakan aja. Tapi kalau alay-alay doang ngapain coba? Ya. Nah, usia 17 tahun beliau mulai jalan sendiri sebagai entrepreneur, ya, independent entrepreneur. Ya. Dagang terus gitu ya, terbukti jujur, orangnya ganteng, ya kan? Kalau ngomong santun, halus. Oke, kalau jalan sama karyawannya selalu diajak makan dan orang-orang sekitar juga diajak makan sama dia. Kalau janji on time, ya. Terus juga misalnya ada temannya datang, kliennya datang, partnernya datang, ditungguin sama dia, walaupun telat tetap ditungguin sama dia. Ya. Kalau barang dagangan dititipin sama dia, pasti untung, alhamdulillah. Ya. Bahkan untungnya bisa 2 kali, bahkan sampai 5 kali gitu. Nah, ini kabar ini viral ya di Mekah.
Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad yang mana? Yang itu loh, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Ya. Al-Amin itu bukan sekedar jujur. Coba lihat di sekitar kita, betapa banyak orang jujur tapi miskin. Benar nggak? Tetangga kita, keluarga kita, mohon maaf ya, banyak juga yang jujur kok, tapi miskin. Nah, Al-Amin itu jujur dan bisa diandalkan. Ya, jadi terampil gitu. Ya, lihat ya, teman kita banyak yang jujur ya, tapi kalau kita investasi ke dia 1 juta, kita nggak berani. Kenapa? Dia nggak terampil, dia nggak cekatan. Ya, hilang aja tuh duit gitu loh. Ya kan? Nah, jadi jujurnya nggak cukup. Nah, beliau ini jujur dan terampil. Ini yang membentuk namanya itu Al-Amin, amanah gitu. Ya, ada juga orang terampil tapi nggak jujur. Nah, kita was-was nih. Makin terampil dia makin ngeri kita. Koruptor kan pintar-pintar semua. Mana ada koruptor goblok? Nggak ada. Pasti canggih semua kan, ngakalin sistem gitu. Ya, kalau bisa sampai ngambil ratusan juta sampai miliar, itu pasti canggih semua kan, pintar semua gitu. Ya, tapi nggak jujur. Nah, kita pengen ya dua-duanya nih, jujur dan terampil. Nah, Nabi itu Al-Amin gelarnya. Muhammad yang mana? Yang itu, yang Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Terdengar kabar ini sama pedagang besar, ya, pengusaha besar, ya, wanita, seorang womanpreneur namanya Khadijah. Dites sama Khadijah, ya. Dites sama Khadijah, dikirimkan satu utusannya seorang laki-laki ya, ikut mendampingi Nabi, ya. Jadi barang dikasih juga pendampingnya. Bolak-balik ya, jalan seperti itu, ternyata kabarnya benar. Ya, orangnya santun, halus, janji on time. Kalau partnernya telat ditungguin sama dia, ya, kadang-kadang setengah hari ya bisa nungguin tuh partner yang telat itu, ya kan? Ngomong juga apa adanya gitu ya. Nah, bawa barang tuh ke Bahrain, ke Busra, sampai ke apa tuh? Sampai ke negeri Syam gitu kan. Untung terus. Ya. Nah, belum lagi ada firasat ya bahwa ini orang istimewa. Ya. Jadi kayak tanda-tanda kenabian udah muncul. Karena itu akhirnya Khadijah menyampaikan ya sudah ya, mereka menikah. Dan inilah couplepreneur pertama di dunia. Ya, yang terekspos dalam sejarah dan terbukti berhasil. Berhasil sebagai apa? Sebagai hamba Allah berhasil, ya, sebagai suami berhasil, sebagai istri berhasil, sebagai pengusaha juga berhasil. Couplepreneur pertama. Indonesia ya baru ngomong soal couplepreneur itu sekitar 5 tahun terakhir. Wah, seminar di mana-mana. Couplepreneur, couplepreneur. Nabi udah bikin sejak dulu. Ya, Nabi sudah bikin sejak dulu gitu. Ya. Terus Nabi dagang nih, lama dagangnya. Ya, jadi dulu pernah fase bersama pamannya, pernah sendiri, ya, kemudian bersama istrinya Khadijah. Kalau kita mau jujur, Nabi itu punya mentor. Ya, siapa mentornya? Yaitu pamannya dan istrinya, karena istrinya jauh lebih kaya daripada dia, jauh lebih sukses daripada dia, jauh lebih senior daripada dia gitu. Ya, kalau kita mau jujur gitu. Ya, begitu juga dengan pamannya. Jadi Nabi setidaknya punya 2 mentor bisnis. Ya, jadi seorang Nabi pun ternyata punya mentor gitu. Ya, punya mentor gitu. Nah, dagang nih. Dagang sekian lama sampai usia 38 kurang lebih. Fase-fase 38, 37 ya, itu Nabi sudah financial freedom. Ya, Nabi udah nggak ngurus lagi bisnis, udah nggak megang lagi barang dagangan. Ya. Nabi lebih pada perenungan, ya, lebih pada perenungan, mencari ya tujuan hidup ini kemana. Dan beliau risau gitu kan, orang-orang sekitarnya itu banyak yang jahiliyah gitu. Nah, makanya beliau ya bolak-balik ke Gua Hira. Kenapa saya dan Bang Syafi'i Antonio, ya, pakar ekonomi syariah, berani menyimpulkan bahwa Nabi usia 38 itu adalah sudah freedom karena ya beliau ini seorang laki-laki, seorang suami. Nggak mungkin beliau ya bolak-balik ke Gua Hira, ya, tinggal di sana berhari-hari, anak nggak makan, istri nggak dinafkahi, nggak mungkin. Pasti cukup makan, cukup nafkah. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisnisnya udah settle. Ya, bisnisnya udah settle. Usia 37. Saya sekarang usia 40-an ya, itu belum settle-settle banget. Masih saya terjuni semuanya. Ya. Jadi kayak gini ya, ini bukan fenomena yang asing ya. Imam Hanafi, ya, saya mau lompat sedikit ya. Imam Hanafi itu mazhab kan yang besar ada 4. Kalau jumlah mazhab tanpa batas, tapi kalau yang besar itu ada 4. Paling besar itu Hanafi, ya, dari Abu Hanifah. Abu Hanifah ini, ya, Imam Hanafi ini itu bisnisnya luar biasa. Majunya luar biasa, besarnya luar biasa, stabilnya juga luar biasa. Pagi-pagi sampai siang, ya, itu beliau ngajar. Malam-malam beliau khatam Al-Quran, ya, di dalam sholat. Ya, jadi bukan baca, tapi dalam sholat. Itu Imam Hanafi. Terus kapan ngurus bisnisnya? Udah auto, ya, sudah auto, sudah jalan dengan sendirinya, sudah passive income. Bisnisnya minyak wangi dan sutra. Imam Hanafi, ya. Kita mungkin ya di sini adalah Syafi'i, saya juga seperti itu ya, saya ikut mazhab Syafi'i, tapi jangan salah. Mazhab Hanafi itu terbesar di dunia. Turki, Cina, India itu rata-rata Hanafi. Ya.
Dan jangan salah ya, ini Imam Hanafi, punya murid Muhammad Asy-Syabani. Ya. Imam Syafi'i belajar sama muridnya Imam Hanafi. Jadi ini gurunya guru nih, biangnya biang. Jadi mazhab tertua dan terbesar adalah Hanafi. Dan beliau juga pengusaha, beliau orang kaya. Sudah freedom juga itu. Ya, jadi pagi-pagi sampai siang asik ngajar. Malam-malam asik khatam melalui sholat. Ya, melalui sholat gitu. Ngurus bisnis udah auto semuanya, sudah jalan dengan sendirinya. Ya. Jadi Nabi seperti itu, ya Imam Hanafi juga seperti itu. Oke? Nah, sampailah kita tahu ya akhirnya beliau menerima wahyu dan seterusnya. Nah, ini biasanya usia 40 ke atas sudah banyak ceritanya nih. Tapi yang sebelumnya jarang diceritain. Bagaimana Nabi dagang, ya bagaimana Nabi kaya itu nggak dibahas. Kenapa? Mohon maaf, ustadz kita miskin. Kebanyakan. Jemaah juga miskin. Nah, mereka kalau ketemu saling menghibur kan, cerita tentang kemiskinan terus gitu kan. Diceritalah tentang fadilah orang miskin, macam-macam semuanya. Umar Utsman didirikan ya untuk membangkitkan apa? Ya, nilai-nilai jiwa-jiwa entrepreneurship di kalangan muslim. Terus apalagi ya, bagaimana muslim ini mendominasi, minimal mengimbangi ya perekonomian ya di Indonesia ini. Islam turun ya dengan adanya orang beriman ya seperti kita sekarang insya Allah ya orang beriman gitu ya. Orang beriman itu tidak pernah diarahkan untuk jadi orang rata-rata. Ini ada bumi, ada kaum yang lain. Nah, orang Islam sebagai pelengkap, nggak ada cerita seperti itu. Sebagai penggembira, nggak ada cerita seperti itu. Orang Islam ditakdirkan untuk memimpin. Ya, itu yang sebenarnya. Ayatnya ada, banyak ayatnya. Jadi bumi ini yang Allah kehendaki dipusakai oleh orang-orang yang beriman. Ayatnya ngomong kayak gitu kan. Ya. Dan kita dikasih tahu untuk menang 5 kali sehari kan, ayo sholat, ayo menang gitu. Ayo sholat, ayo menang gitu. Setara perintahnya. Ya. Nggak boleh ayo hidup sekedar-sekedarnya aja, nggak ada. Ayo menang. Sekarang nih ya, saya mau tantang ya teman-teman semua di sini ya. Termasuk juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon maaf ya, saya ngomong memang belak-belakan seperti ini. Karena ya biar sadar gitu loh. Karena banyak di antara kita yang nggak sadar. Sekarang coba kita lihat ya. Sekarang coba kita lihat. Ya. Tidak ada ya syariat bagaimana orang Islam itu berada di bawah. Nggak ada syariatnya. Coba tunjukin bagaimana syariat menjadi seorang budak. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Yang ada apa? Kita membebaskan budak. Ya kan? Kita membeli budak, kita membebaskan budak, kita menghapus perbudakan. Baru ada. Tapi bagaimana caranya menjadi budak gitu? Bagaimana menjalankan syariat Islam kalau kita jadi budak? Nggak ada ceritanya. Ilmu dari mana coba kayak gitu? Ya, atau teknis ya, atau syariat bagaimana caranya menjadi orang yang dizakati dan bagaimana motivasi menjadi orang yang dizakati? Nggak ada. Yang ada apa? Kita menzakati, kita menyedekahi, kita tangan di atas. Ya. Terus bagaimana syariatnya kalau kita minta perlindungan pada orang non-Muslim? Kita berlindung sama dia, kita ikut kepemimpinan dia. Nggak ada. Yang ada kita melindungi non-Muslim, ya kafir zimmi itu. Ya. Tapi kalau kita yang minta berlindung sama dia, nggak ada ceritanya. Tunjukin kalau ada. Ya. Jadi yang ada itu kita yang pemimpin, termasuk juga pemerintahan. Boleh sama yang lain, tapi kita yang pemimpin. Ya. Dalam perang juga boleh pasukan gabungan, boleh. Nabi pernah melakukannya, pasukan gabungan gitu. Di Madinah kan ada pasukan gabungan. Ya, ketika orang Mekah menyerang itu ada berapa kali tuh Nabi bikin pasukan gabungan. Ya. Jadi sama orang Yahudi juga sama yang lain. Karena ini orang luar nih mengancam ekonomi Madinah. Orang Madinah lain juga nggak terima. Jadi boleh sama yang lain, tapi pemimpinnya siapa? Orang Islam juga. Nggak bisa orang Islam terima komando dari orang lain. Gitu. Ya. Makanya ini orang kalau sadar nih kayak ginian ya, nggak mau miskin. Untuk dirinya, untuk umat dia nggak mau miskin. Ya. Cuma banyak nggak sadar kan? Gitu. Jadi pingsan gitu. Sekian tahun pingsan. Dikasih tahu kayak gini, saya ngomong gini. Saya bilang apa? Wah, duniawi ini, ipo duniawi. Ya. Ngomongnya harta terus seperti itu. Lah hidup udah nyungsep kayak gini coba. Ya 100 terkaya aja kita masuk segelintir, harusnya kita mendominasi 80%, ternyata enggak. Ya. Coba ya bayangkan, misalnya harta di Indonesia ini beredar 10.000 triliun. Harusnya apa? Kan orang Islam yang mendominasi gitu. Ya, sehingga apa? Bisa bikin rumah tahfiz, bisa bikin ini, bikin itu, ya. Kampus Umar Utsman bisa diduplikasi, bisa 1000 cabang gitu. Ya. Tapi karena kita cuma dapat remah-remahnya, mereka yang pegang. Ya. Kononnya itu ya, menurut saya baca banyak sumber gitu ya, nggak sampai 10 orang, ya, nggak sampai 10 orang, tapi memegang harta itu ya sama seperti setengah Indonesia, orang Indonesia. Gitu. Ini fakta, dan ini udah berulang kali di Tempo dimunculkan gitu ya, di Komnas HAM dimunculkan gitu, ya kan?
Di mana-mana lah. Jadi bukan ini ya. Jadi bukan saya ibaratnya mengambil data yang unik, aneh, itu enggak. Itu orang semua udah tahu. Teman-teman boleh cek sendiri. Coba cek ya, ketimpangan ekonomi. Langsung muncul tuh angkanya semua. Ya. Udah dilaporkan itu sejak lama itu. Ya. Nah, Nabi bilang kan, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi harusnya mall milik orang Islam, satelit orang beriman yang megang. Semua ekonomi. Waktu itu ya, pasar dipegang sama yang lain. Apakah Nabi bilang, nggak apa-apa, ini pasar melenakan kita, ini nggak apa-apa, kita masih punya akhirat yang lebih kekal. Wah, ini dunia cuma permainan belaka, senda gurau belaka. Apa Nabi ngomong kayak gitu? Enggak. Nabi utus Abdurrahman bin Auf ya, untuk apa? Ambil alih ke pasar secara legal. Host tolong diperhatikan, mute semuanya. Tolong host. Ya, itu gunanya host. Ya. Nah, jadi Nabi nggak biarkan begitu aja kan? Nabi utus Abdurrahman bin Auf, orang terkuat, orang terkaya, ambil alih di pasar. Pasar penting. Nabi kalau masuk sebuah kota yang dibangun apa? Masjid, Baitul Mal, dan pasar. Nggak dibiarkan pasar jatuh sama orang lain, nggak ada itu. Ya. Makanya kalau zaman dulu kita lihat di mana-mana tuh ya, kayak kita lihat tuh di Sumatera Barat. Pasar ya masjid, masjid ya pasar, gitu. Ya. Kadang lantai satunya masjid, kadang lantai duanya masjid, bawahnya pasar. Di mana-mana kayak gitu. Ya. Lihat aja tuh Nabawi seperti apa kan? Masjid, pasar, masjid, gitu. Nggak terlepaskan dari umat Islam. Ya. Sekarang dijauhin tuh. Ya. Makanya makin bodoh gitu. Udah miskin bodoh lagi. Ya, diatur sama yang lain. Kalau udah miskin bodoh, pasti diatur sama yang lain. Pasti aja udah. Dan pasti bergantung sama orang lain. Nggak ada kemandirian ekonomi, nggak ada itu. Ya. Nah, kampus Umar Usman didirikan tuh apa? Ya ini, memutuskan rantai ini. Gitu. Mungkin belum bisa besar, nggak apa-apa. Tapi kita sungguh-sungguh bikin di sini. Ya, 7 tahun lebih nih kampus berdiri, ya, saya komitmen seperti ini. Ya, saya nggak digaji, saya nggak terima profit, ya, tapi kita berjuangnya sama seperti orang yang digaji besar, gitu. Ya, dan saya memang dapat upah, gitu. Kalau saya nggak dapat upah dari Allah, ngapain saya bikin kayak ginian? Ya, makanya alumni Umar Usman, ya, keluarga besar Umar Usman harus berpikir apa? Kita adalah mujahid ekonomi. Ya, kita mujahadah sama-sama di sini. Jadi niatnya bukan sekedar perut aja, dapur aja, enggak, ngapain? Kalau itu mah receh banget gitu. Ya, atau sekedar bantu keluarga. Ya bantu keluarga bagus, tapi bukan sekedar itu. Kita pengen ya kebangkitan umat, ekonomi umat gitu. Ya, punya marwah kita gitu. Kalau kita punya uang banyak, super banyak, kita bisa tentukan wali kota itu siapa, tahu nggak? Ini teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, mohon maaf saya bilang. Siapa yang ngatur politik di Indonesia? Bukan politisi. Orang-orang yang super kaya yang mengatur. Ya, sama juga siapa yang mengatur politik di Amerika? Bukan politisi, tapi orang-orang yang super kaya itu. Kalau di Amerika kebanyakan Yahudi. Yahudi ini mereka tahu, mereka itu Amerika kan Yahudi nggak sampai 5%. Dikit Yahudi di sana. Tapi mereka super kaya, punya media, punya properti, punya Hollywood, ya. Artis-artis mereka juga diorbitkan. Contohnya siapa? Tuh pemain Wonder Woman, ya. Terus siapa lagi misalnya Anne Hathaway, siapa lagi misalnya ada Adam Sandler, pokoknya orang dia diorbitin semua gitu. Ya. Nah, tapi kalau di politik mereka nggak mau muncul. Mereka tahu diri mereka nggak disukai. Pertama, mereka minoritas. Jadi kalau di voting pasti kalah. Ya. Mereka tahu diri mereka minoritas. Satu. Kedua, mereka tahu dirinya nggak disukai. Mungkin ya umat Islam nggak suka, tapi yang jelas ya umat Kristen pun nggak suka sama mereka yang sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak suka karena menurut pemahaman orang Kristen ya Yesus juga itu disalib sama orang Yahudi kan gitu. Nah jadi mereka tahu dirinya nggak disukai, tapi mereka ya udah masuknya halus dengan apa? Dengan kekuatan ekonomi. Ya, makanya senat, ya politik semua itu ya mereka semua yang ngatur. Di Eropa juga kurang lebih sama. Dan Eropa, Amerika mengatur dunia. Bagaimana segelintir orang ya, tapi super kaya bisa ngatur semuanya. Tahu jumlah Yahudi berapa di dunia? Ya. Muslim itu sekitar 2 miliar. Ada yang mengatakan 1,4, tergantung lah ya, riset dari mana, tahun berapa gitu. Anggaplah 1,4 gitu. 1,4 miliar Muslim. Penduduk dunia 7 miliar. Yahudi tahu nggak jumlahnya berapa? Hanya 14 juta, tahu nggak? Tapi yang 1,4 miliar ini, karena nggak punya kekuatan ekonomi, kalah sama yang 14 juta. Gila nggak coba ini? Ya. Kalah ekonomi. Mainnya dalil doang. Gitu. Duit nggak ada. Mau bisa apa coba? Ya. Kita mau ngomong LGBT aja terang-terangan. Di Instagram nggak bisa. Di blok kita. Ya. Gimana kita mau berjuang coba? Ya kan?
Kita mau ngomong tentang yang kayak gitu-gitulah ya, LGBT dan seterusnya. Di Facebook sama juga, di blog kita. Ya. Nah, itu pentingnya kekuatan ekonomi. Ya, kalau nggak, kita pasti disetel sama yang lain. Ya. Turki ekonominya kuat. Ya, dibanding yang lain, dia kuat. Lagi krisis karena corona, dia masih relatif aman. Dia ubah tuh Hagia Sophia. Bisa, karena apa? Kuat ekonomi. Kalau miskin, tangan di bawah bisa nggak kayak gitu? Mana bisa? Nggak bisa. Coba negara Islam jumlahnya berapa? Ya, tapi memperjuangkan satu Palestina aja nggak bisa. Kenapa? Kalah dari segi ekonomi. Ya, kalah dari segi ekonomi. Yahudinya super kaya, mereka yang pegang Hollywood, mereka mengkampanyekan bagaimana Israel itu ada besar begitu. Lama-lama orang terima. Padahal kalau kita cek sejarahnya ya semua orang tahu itu penjajah gitu. Bahkan penyerang dia kan. Ya, awalnya nggak ada atau ada, gimana ceritanya coba itu. Ya kan? Tahun 40-an mana ada negara Israel? Nggak ada gitu kan. Mereka yang datang kan gitu. Sebagai pengungsi awalnya. Ya, tahu jadi negara coba. Ya. Nah, itu ya karena kelemahan ekonomi. Oh, tapi harta kan bahaya masih Po. Oh iya, harta bahaya. Siapa bilang nggak bahaya? Apapun di dunia ini bahaya. Ujian kan semua. Tapi jangan salah, miskin juga bahaya. Ya, fakir juga bahaya. Saya belum pernah lihat orang ya karena kaya murtad, belum pernah saya lihat. Tunjukin Mas saya kalau ada. Karena kaya terus murtad, saya belum pernah lihat. Ya, saat modern ini ya, kalau zaman dulu ada namanya Firaun, Korun, Sa'labah ada. Tapi zaman sekarang, zaman modern saya belum pernah lihat. Tapi karena miskin, karena fakir, murtad, ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Segerobak banyak. Satu kontainer banyak. Ya, nah itu bahayanya lemah ekonomi. Ya. Oh, tapi yang penting kan kuat iman masih Po. Iya, kuat iman iya. Oke, kuat amal iya, kuat ilmu iya, kuat harta juga iya. Allah lebih menyukai siapa? Mukmin yang kuat kan? Kuat apanya? Ilmunya, hartanya, amalnya, imannya, semuanya. Jangan salah satu. Ya. Nih ya, back to entrepreneurship ya. Ini ruhnya kita. Kita nggak mau ngomong kekayaan sebenarnya. Kita mau ngomong tentang entrepreneurship semuanya. Ya, Umar Usman dirancang untuk itu, menanamkan ya, menularkan nilai-nilai entrepreneurship ini. Karena kalau entrepreneurship yang bagus, itu mohon maaf ya nggak sombong, itu insya Allah kaya gitulah. Yang penting nilai-nilai ini benar dulu, fondasinya benar dulu, ya. Nah nanti insya Allah gitu. Oke, kita lihat gini. Jadi ini orang jarang tahu ini, ya. Ini orang jarang tahu ini. Ya, bahkan yang katanya kampus syariah pun, ekonomi syariah pun nggak tahu kayak gini. Jadi Allah itu merancang ekosistem entrepreneurship pada diri Nabi. Ya, oke, kamu waktu kecil belajar dulu jadi pegawai, jadi karyawan, jadi orang gajian. Ya, namanya apa? Ya itulah penggembala kan, kerja buat orang lain. Nah, kamu belajar dulu nih, kata Allah, seolah-olah gitu ya, ke Rasulullah gitu. Ya. Tapi saya itu kan ikut pamannya dagang. Nah, beliau Nabi kita 25 tahun dagang. Ayah beliau dagang. Dan kita tahu ceritanya, ya, ayah beliau meninggal dalam perjalanan. Apakah lagi perjalanan wisata, studi banding, perjalanan kuliner gitu, hunting-hunting makanan gitu, karena perjalanan dagang, bisnis trip. Gitu. Nah itu aja harusnya orang udah ngeh tuh. Ini nggak main-main ini, bukan wisata-wisata, bukan jalan-jalan, bukan halan-halan gitu, ya kan? Bukan piknik, ya. Pengen mau lihat pemandangan Yaman seperti apa, bukan gitu. Karena perjalanan bisnis. Ulama sama, tidak ada beda pendapat. Satu kata ini. Ayah Nabi meninggal dalam perjalanan bisnis. Terus Nabi ini Muhammad kecil, Muhammad cilik, ya waktu itu kan belum jadi Nabi kan, waktu itu dibawa dagang kan sama pamannya kan, ketemu dengan seorang pendeta, ya dia lihat nih, wah ini ada tanda-tanda kenabian ini, ya jadi begitu ketemu itu si pendeta ini bukan nanya si pamannya, langsung nanya ini anak siapa, anakmu, ya si pamannya bilang iya anak saya, enggak ini bukan anak kamu gitu, kalau menurut tanda-tanda saya ini bukan anak kamu gitu. Karena ayahnya udah meninggal. Akhirnya pamannya ngaku, ya saya pamannya. Tapi udah saya anggap ini anak saya sendiri. Saya ayahnya gitu. Nah, dia bilang, ini akan jadi nabi. Bahaya, jangan pergi ke sana. Jangan dagang ke sana. Ya bisa ditangkap nih ntar gitu. Ya. Jadi, sisi kenabian seorang Muhammad ketahuan sejak kecil dalam apa? Perjalanan bisnis. Dalam perjalanan bisnis. Bukan lagi main layang-layang. Ketahuan itu bakal nabi. Bukan gitu. Atau lagi nyemplung di kolam gitu, itu bakal nabi, bukan gitu. Dalam perjalanan bisnis. Fakta sejarah, nggak bisa dibantah, satu huruf pun nggak bisa dibantahin. Ya. Dan menariknya lagi, kemarin Ustaz Abu Somad menyampaikan, ya. Jadi Nabi ini kan Nabi nih, kemudian ayahnya, ya, kemudian kakeknya gitu ya. Nah, yang kelima, ya,
Jadi buyut yang kelima ini dari garis beliau itu membangun ya seolah-olah kadin di Mekah, kamar dagang, ya tempat pengusaha pada ngumpul gitu ya, tukar pikiran, ya mencurhatkan masalahnya masing-masing. Nah itu oleh buyutnya yang kelima, ya itu beliau sampaikan itu, Ustaz Abu Somad. Itu ada di Instagram saya 2 hari yang lalu. Ya, lihat aja tuh ada. Ya, itu buyutnya Nabi yang kelima. Ya, jadi dibikin seperti rumahnya entrepreneurship. Ya. Kayak ya itu chamber of business gitu. Ya kayak kadin lah gitu. Kalau bahasa sekarang ya. Bayangkan ya buyutnya Rasulullah bikin kadin di Mekah coba. Ya. Kita baru berpikir kadin sekarang. Udah ada sejak dulu gitu. Ya. Nah, jadi Allah itu merancang ekosistem entrepreneurship pada Rasulullah. Dari buyutnya, ya, dari ayahnya, beliau sendiri, istrinya juga entrepreneur. Oke? Beliau juga entrepreneur. Ayahnya entrepreneur, pamannya entrepreneur, paman-pamannya entrepreneur, ya, bahkan ada salah satu pamannya ini ditegur pakai ayat karena melakukan riba, ya. Tapi ya dia bisnis gitu. Nah, entrepreneur juga kan? Mertuanya entrepreneur, namanya siapa? Abu Bakar, menantunya Utsman juga. Utsman itu menantunya. Menantu Nabi itu ada Ali, ada Utsman. Ya, Utsman bahkan 2 anak Nabi dinikahin kan? Dinikahi sama ini, kemudian dia meninggal nikah lagi sama ini, ya. Karena itu Utsman dijuluki 2 cahaya. Jadi Utsman itu menantu Nabi. Mertua Nabi Abu Bakar pengusaha. Menantunya pengusaha. Penerus Nabi Khalifah 1 2 3 pengusaha. Oke? 10 orang dijamah masuk surga, 8-nya pengusaha. Ya. Imam Hanafi pengusaha, murid terbaik Imam Hanafi juga pengusaha. Ya. Penyebar agama Islam di Nusantara pengusaha. Pendiri NU pengusaha, pendiri Muhammadiyah pengusaha, Wali Songo yang pertama pengusaha. Ada organisasi yang besar ya yang dianggap sebagai kebangkitan Indonesia, namanya Budi Utomo. Ada yang setara dengan itu. Namanya apa? Serikat Dagang Islam. Dari namanya udah ketahuan, pengusaha yang ngumpul ini. Berapa hari yang lalu saya sharing ya buat teman-teman di Muhammadiyah. Saya bilang sama mereka, ya, mereka aja nggak tahu ini, orang Muhammadiyah aja nggak paham. Muhammadiyah itu formasi awalnya ya, pengurus pertamanya awal-awalnya itu 45% dominasi pengusaha semua. Karena apa? Seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, organisasi itu udah berdiri 110 tahun yang lalu. Ya. Karena seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, iya beliau kiai, tapi beliau juga orang entrepreneur. Beliau bisnis batik. Bisnisnya berkembang dari Kauman ke Jogja, Jogja ke Semarang, Semarang sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta dan Medan. Itu entrepreneur-nya ya itu beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, terus beliau bikin lagi usaha percetakan, ya, percetakan, bikin buku, bikin majalah. Apa? Pengen menyaingi keilmuan dari Belanda. Bikin lagi sekolah, karena pengen menyaingi propaganda dari Belanda. Ya, dia nggak pengen anak-anak Indonesia ya didoktrin sama Belanda gitu. Makanya bikin buku, bikin majalah, bikin sekolah. Ya, batik, percetakan, buku, majalah, sekolah, itu bisnisnya beliau. Ya, formasi awal Muhammadiyah 45% adalah pengusaha, dan itu dominan. Yang lain cuma 10%, nggak nyampe 10% bahkan. Ya, yang utamanya pengusaha semua. Pengusaha punya uang, punya waktu, meeting gampang. Kalau pegawai kan susah, ya kan? Minta izin nggak dikasih izin. Ya, ini fakta sejarah. Dan ketika beliau sudah meninggal, unit usahanya berkembang, bergulung, sehingga apa? Dihitung sama orang, nilainya berapa? Valuasinya 320 triliun. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Tanda petik. Kenapa tanda petik? Ya memang harta itu bukan milik dia, tapi dikelola sama umat. Itulah kaya. Kaya itu kan bukan numpuk di kita, ya, tapi apa yang berdaya di umat, apa yang tertinggal di umat. Itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia tinggalkan berapa? 320 triliun. Ya. Itu aset. Kalau tunainya sekitar hampir 20 triliun. Masya Allah. Ya. Orang hebat ini, pengusaha. Ya. Kita lihat lagi NU. Ya, Muhammadiyah kan tertua, ya, kalau NU terbesar. Pendirinya siapa? Entrepreneur juga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu tiap hari Selasa nggak ngajar, off mengajar, ya. Jadi biasanya hari-hari misalnya di Umar Usman gitu ya ngajar, ada hari Selasa nggak ngajar, off ngapain? Ngurus bisnis. Kata siapa? Kata cucu beliau. Kata siapa? Gus Solah. Ya, Gus Solah. Alhamdulillah saya pernah ke rumah beliau. Ya, beliau cerita tuh. Dan tertulis tuh di webnya NU ada. Dan orang NU pun nggak tahu nih, ya. Sebagian kita pasti orang NU nih, ya. Sebagian kita pasti Nahdiyin. Rata-rata orang NU pun nggak tahu bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan NU, 7 tahun sebelumnya mendirikan Nahdlatul Tujor. Ini NU, ini NT. Apa itu Tujor? Tujor itu tijarah, perniagaan. Itu pengen melawan dominasi Belanda.
pada perekonomian, pada perbankan. Ya, jadi yang pribumi ditekan tuh sama Belanda gitu. Nah, beliau melawan tapi dengan cara elegan, bikin kekuatan ekonomi namanya MT, ya, Nahdlatul Tujjar. Tujjar itu tijarah. Makanya tajir itu sebenarnya tajir itu artinya pedagang. Di Indonesia artinya tajir itu kaya kan, gitu. Ya masuk akal juga karena pedagang yang biasanya kaya kan. Ya, jadi tajir itu pedagang artinya bahasa Arab itu. Ya, tijarah gitu. Makanya zakat juga zakat tijarah kan. Nah, beliau dirikan itu. Ya, pengen melawan dominasi Belanda. Beliau kaya. Makanya di akhir hidupnya beliau mewakafkan sekian hektar lahan pertanian dan sekian hektar pemukiman. Bayangin, pemukiman coba. Orang kaya. Beliau juga punya usaha. Usahanya apa? Beliau usahanya ini, kebutuhan sehari-hari. Hari Selasa beliau off mengajar, ngurusin bisnisnya. Sampai Gresik ya, sampai ke Surabaya, sampai ke Kediri ya, kota-kota sekitar Jombang. Ya. Dan beliau udah ngomong waktu itu. Bayangkan ya, ini hampir 100 tahun yang lalu beliau ngomongnya. Beliau bilang apa coba? Wahai orang cerdik pandai, jadi ini manggil kita semua nih, kita kan orang pandai nih insya Allah. Ya, kita tamatan kuliah, kita pernah kuliah, ya. Jadi kalau kita lihat definisi ini, kita termasuk nih. Wahai orang cerdik pandai, wahai para ulama, kenapa kalian tidak bangun suatu unit usaha, dan ini ada di setiap kota? Tujuannya buat apa? Agar bisa menghidupi para pendidik. Saya cerna satu-satu nih kalimatnya, bagus banget emang. Ya, bangun usaha di berbagai macam kota, setiap kota otonom, dan tujuannya apa? Menghidupi para pendidik dan mencegah laju kemaksiatan. Jadi dipanggil beliau orang pintar. Kalau goblok nggak paham nih yang bawa beliau. Ya, jadi dipanggil yang pintar. Ya, wahai orang cerdik pandai, wahai ulama, kenapa kalian nggak bikin unit usaha? Dan itu ada di setiap kota. Bayangkan, beliau tinggal bukan di kota, beliau tinggalnya di Jombang, tapi sudah berpikir luas. Pusat ekonomi di kota. Bikinnya di kota. Dan otonom, beliau bilang. Kenapa? Jangan sampai, mohon maaf ya, mentang-mentang santri, nggak ada ilmu, atau ngurus bisnis. Nggak bisa. Boleh santri, tapi yang ngerti. Gitu. Makanya dia otonom. Ya, otonom gitu. Independen, mandiri. Gitu. Nggak bisa main koneksi-koneksi, nggak bisa. Terus apa lagi? Ya, untuk apa? Nanti hasilnya, karena beliau orangnya concern pendidikan. Di kepalanya pendidikan terus. Untuk apa? Untuk menghidupi kaum pendidik, katanya. Ya, dan mencegah laju kemaksiatan. Kenapa? Karena orang itu kalau punya harta, punya tanah, soleh, dia bisa ngatur. Dia punya tanah, orang mau nyewa, mau bikin apa nih? Kita bikin hiburan malam, Pak. Oh, nggak bisa. Saya nggak mau. Bayarnya sekian, Pak. Kami bayar sekian, Pak. Oh, nggak bisa. Saya nggak mau. Ya. Nah, ada orang lain datang. Kita mau bikin mall, Pak. Oke, mall. Tapi nanti musola gimana? Ya, musola mungkin nggak ada, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak mau. Kalau musolanya ada, lantai 1, gede, luas, ya strategis, saya mau. Gitu. Karena dia punya tanah, bisa ngomong. Gitu. Kalau orang nggak punya, yang susah ngomongnya kan, pakai demo aja kan, ya. 1.000 orang miskin yang demo, siapa yang dengar coba? Kalau orang kaya ngomong diam aja, tapi didengerin. Diem tapi didengerin. Gitu. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau. Ya. Nah, kemudian 7 tahun kemudian baru akhirnya beliau mendirikan NU yang kita tahu sekarang. Ya. Jadi ini bisnis semua ini. Ya. Kita tertinggal, kita nggak paham, kita nggak sadar. Ya, dan akhirnya apa? Sebagian kita menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan yang Chinese. Nggak boleh kita nyalahin. Allah mengizinkan persaingan bebas. Allah mengizinkan. Ya, kalian adu pinter lah, kalian adu kuat lah. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Ya, kenapa kita tertinggal? Introspeksi kan, gitu. Ya. Dan Nabi sudah menunjukkan ya solusinya, bahwa kalau kita mau bisnis tidak harus produksi. Nabi 25 tahun bisnis nggak pernah produksi. Coba lihat sejarahnya. Sahabat memproduksi, sahabat membuat sesuatu, tapi Nabi tidak. Nabi hanya menjualkan. Apakah Nabi nggak bisa produksi? Pasti bisa. Tapi Nabi pengen kasih contoh ke kita, ya, bahwa kamu nggak punya ilmu nggak apa-apa, nggak punya pengalaman nggak apa-apa, ya, uangnya kurang nggak apa-apa, dari kampung yang nggak pernah sekolah bisnis, nggak pernah training bisnis nggak apa-apa, ya, kamu bisa jadi pengusaha. Gimana caranya? Kamu jual barang orang lain. Itu kan nggak keren Mas Ipo. Lihat Singapura. Singapura yang besarnya cuma kayak Batam plus gitu ya. Jadi Batam, Rempang, Galang. Itu kan pulau sekitar itu. Namanya disingkat jadi Barelang. Itu kalau diadu, besarnya sama kayak Singapura. Jadi Singapura itu kecil banget, tau nggak? Penduduknya kayak Surabaya jumlahnya. Kecil banget. Tapi kekuatan ekonomi yang selalu masuk 10 besar. Kenapa? Dia nggak produksi, tau nggak? Ya. Dubai juga nggak produksi. Ya. Singapura tidak memproduksi. Hong Kong tidak memproduksi. Yang lain yang produksi. Mereka ngapain? Mereka memindahkan dengan cepat. Memberi nilai tambah. Ya. Jadi kalau Singapura sudah jual, pasti bagus. Ya. Jadi dia pilih semuanya. Begitu juga dengan Inggris.
Inggris itu cuma setengahnya Sumatera, gitu. Tapi dia mengumpulkan dari seluruh dunia, dari setidaknya dari negara-negara Commonwealth, kumpulin sama dia, ya. Nah, dia pilih. Mana yang bagus? Pokoknya kalau sudah distempel sama Inggris pasti bagus, aman. Gitu. Inggris tidak memproduksi, ya. Ya ada produksi, tapi fokusnya nggak di sana. Yang fokus di produksi itu kan kayak India, kayak Cina, kayak kita ini produksi kan gitu. Mereka rata-rata enggak. Bahkan Korea aja juga itu sebagian produksi, sebagian enggak kan, gitu. Ya. Sebagian produksi ya kayak Samsung, LG gitu ya, tapi sebagian enggak, gitu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, bahwa namanya bisnis tidak harus memproduksi. Kita bisa ambil barang dari orang lain, pakai merek dia boleh, merek dia juga boleh. Nabi udah kasih contoh, gitu. Ya. Tapi meskipun ini orangnya terlalu materialistis, saya kurang srek ini. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Oke lah, nggak apa-apa. Teman-teman mau ngomong itu nggak apa-apa ya. Tapi mesti sadar bahwa kita sudah mengalami ketertinggalan luar biasa. Utsman itu, ya, pernah Nabi bilang apa? Utsman beli sorga 2 kali. Ya, hadis ini disampaikan ya, diucapkan oleh melalui Abu Hurairah. Orang dekat Nabi kan, Abu Hurairah. Utsman beli sorga 2 kali. Jadi sorga pun bisa dibeli ternyata. Yang penting angkanya cocok. Ya. Kapan Utsman beli sorga 2 kali? Pertama ketika beliau beli mata air. Beli mata air dari Yahudi, ya. Yang 1 hari pakai, 1 hari lepas, 1 hari pakai, 1 hari lepas itu, ya. 1 hari mukmin yang pegang, 1 lagi mereka yang pegang. Akhirnya lama-lama kita yang pegang semuanya, ya. Beli itu. Ya. Yang kedua, ketika beliau membiayai peristiwa Tabuk. Ya, 80 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Ya, kalau dinarnya 4.000 dinar. Ya, 4.000 dinar. Makanya Gus Baha mengatakan, ini Gus Baha yang ngomong nih. Jadi ayat itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya, makanya harus ada ahli tafsir yang ngerti huruf-huruf ini tujuannya ini apa. Ya. Kalian itu telah terlena. Kenapa? Berlomba-lomba dalam mengejar harta, gitu. Tapi ini ayat nggak stop sampai di situ. Ayat itu untuk siapa? Untuk mereka yang lalai. Tapi untuk orang yang kuat ekonomi dan kuat juga imannya, nggak apa-apa ngejar harta. Kejar aja harta. Sekarang gini nih, saya tunjukin analogi sederhana. Utsman berani sedekah 80 miliar. Berarti kan bisnisnya lebih besar lagi tuh nilainya. Anggaplah nilai bisnisnya 100 miliar. Mungkin nggak Utsman menjalankan bisnis senilai 100 miliar dengan main-main gitu. Dengan malas-malas gitu. Dengan rebahan gitu. Mungkin nggak kira-kira? Tidak mungkin. Pasti sungguh-sungguh kan kelolaannya kan? Gitu. Nah, jadi beliau ngejar juga tuh kejayaan dunia itu, kejayaan harta itu beliau kejar, tapi bukan untuk diri sendiri gitu kan. Ya. Dan Utsman jangan salah, Utsman bajunya bagus. Ya, Utsman bajunya bagus. Ya. Nah, itu beliau sekali sedekah aja, sekali sedekah 80 miliar. Jadi kemungkinan besar harta beliau paling minim itu 100 miliar, itu paling minim kan gitu. Tapi kan nggak mungkin segitu. Ya. Nah, jadi ngejar hartanya boleh, asal tujuannya buat apa? Bukan berhenti di harta kan, ada tujuan yang lebih besar. Kemarin waktu saya ngisi ya di sebuah komunitas ya kebanyakan mereka teman-teman dari Muhammadiyah, ada yang nanya, Mas Ipo, saya baca di artikel, ya, dan artikel ini mengganggu pikiran saya. Saya bilang, apa dibaca kalau mengganggu pikirannya? Artikel orang aja kok dibaca. Ya kan, kalau penting ya baca, nggak penting nggak usah baca. Bikin mumet kepala ya ngapain gitu. Ya. Itu kalau harta itu banyak, ibarat kita masuk ini loh, masuk supermarket, kita ambil barangnya banyak, kita belinya banyak. Kalau barang itu banyak, nanti di kasir lama, di scan, gitu. Beda kalau kita beli cuma 2 botol gitu, 2 botol susu misalnya, ya, ambil seperlunya, di kasir sebentar, habis itu out, selesai gitu, ya. Gimana masih pun jawab ini, ya? Apalagi jelas hadisnya kita tahu bahwa orang kaya hisapnya lama gitu. Saya bilang sama dia, kalau kita belanjanya banyak, ratusan juta, ya, nggak perlu ngantri kayak gituan. Nggak perlu ngantri kayak orang susah gitu, scan, nggak perlu. Ya, cukup telepon ownernya atau GM-nya, Mas, aku mau belanja nih, ya, 200 juta. Sebagian buat rumahku, sebagian buat anak yatim. Tolong antar ke rumah ya. Bisa nggak kira-kira digituin? Kalau belanja 200 juta, bisa nggak? Bisa. Nggak perlu ngantri kayak orang susah. Ngantri gitu, nggak perlu. Ya. Nah, apalagi jelas-jelas, saya mau ke dompet duafa nih, mau disalurin gitu. Ya udah langsung tuh dari mall langsung antar ke sana. Nggak perlu kita ngantri. Ya, bisa bayar sekarang, bisa bayar kemudian. Gitu. Karena kan gini, coba lihat logikanya ya. Kalau orang kaya memang lama masuk surga, ya, gara-gara dihisap gitu, berarti Imam Hanafi lama dong masuk surga. Ya. Murid beliau, Muhammad Al-Syabani,
yang itu menjadi guru bagi Imam Syafi'i, lama juga, ini kaya juga soalnya. Imam Malik, ini juga kaya ini. Ini dua imam ini kaya, tau nggak? Silakan buka kitab, silakan buka Google, teman-teman akan menemukan. Imam Malik kaya, Imam Hanafi kaya. Masya Allah kayanya. Ya. Mungkin ada nggak yang berani ngomong? Saya pengen cek nih di layar ya. Ada nggak yang berani ngomong bahwa Imam Hanafi ya dengan Imam Malik lama masuk surga? Ada nggak yang berani ngomong gitu kira-kira? Ada yang berani nggak ngomong kayak gitu? Kurang ajar, saya bilang yang berani ngomong gitu. Saya percaya beliau cepat masuk surganya. Ya, Ki Haji Ahmad Dahlan juga punya bisnis macam-macam. Ada yang berani ngomong, Ki Haji Ahmad Dahlan lama masuk surga karena hartanya dihisap, bisnisnya dihisap. Yang lama masuk surga itu kalau hartanya bermasalah, diaudit itu. Ya, dari mana dipertanyakan, kemana dibelanjakan. Ketika punya sombong, ketika punya takabur, oh ini lama hisapnya. Ya, yang halal dihisap, yang haram diazab. Ya. Bahkan Syekh Ali Jabir ketika seminar sama saya, ya, Syekh Ali Jabir ketika seminar sama saya, itu beliau bilang kan, ternyata itu ya, orang pertama masuk surga setelah para nabi, kan yang masuk surga pertama itu adalah para nabi. Ya, Rasulullah yang pertama, kemudian para nabi, kemudian manusia nih. Manusia pertama yang masuk surga adalah siapa? Orang kaya. Siapa itu? Abu Bakar. Ya. Terus wanita pertama juga yang masuk surga siapa? Wanita kaya. Namanya siapa? Khadijah. Karena inilah, ya, karena saya ngefans banget ya, muhibin gitu ya, makanya saya bikin kampus namanya ya Umar Usman. Untuk mengembalikan nilai-nilai itu. Ya, kita nggak bisa seperti Umar, kita nggak bisa seperti Usman. Minimal nilai-nilainya lah, 1%, 2% kita ambil, kita terapkan. Kita masih jauh, ya, kita masih jauh lah gitu. Ya, nggak ada samanya kita sedikit pun. Tapi spiritnya kita ambil, gitu. Saya nggak rela ngelihat ya kita umat tertinggal ini, saya nggak rela. Ya, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Ya, dan saya dari omongan ini saya lakukan itu ya setiap hari. Saya buktikan dalam postingan, saya buktikan ya bikin TK, saya bikin kampus, bikin buku, ya bikin semuanya itu. Ya, bagaimana kondisi umatnya mestinya bangkit, biar sadar. Ya, semakin orang mungkin nuding saya ini ya tergila-gila dengan harta. Enggak. Nih ya, saya di sini aja saya sharing ya. Mitra saya juga nggak tahu. Jumat kemarin, ya ini kemarin ya. Jumat persis kemarin ini. Ya, itu saya pribadi, ini Jumat doang loh, bukan 1 bulan loh ini, Jumat doang. Itu saya sedekah hampir 180 juta. Gitu. Ya. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi itulah gunanya harta. Kenapa kita berlomba-lomba di bisnis? Kenapa kita berlomba-lomba di prestasi? Ya. Karena ada mitra kita yang single mom, ada yang susah. Ya, guru-guru TK saya itu ratusan se-Indonesia. Ya, mereka ini kan ilmu kan, sementara TK belum bisa gajinya besar-besar banget. Saya tahu masa saya diam aja. Saya mampu masa saya diam aja. Ya, untuk satpam-satpam yang di kompleks rumah saya. Ya, dan itu kita bikin rutin. Jadi hari Jumat kemarin aja segitu tuh, hampir 200 juta. Jangan ngomong sebulan. Gitu. Kalau saya lemah finansial, apakah bisa ini terjadi? Nggak bisa ini terjadi. Ya. Nah, saya pengen ya, nih alumni Umar Usman nanti yang menjadi IPO yang berikutnya, bahkan lebih daripada IPO semuanya. Ya, jadi triliuner. Saya belum jadi triliuner. Ya, Umar Usman mahasiswanya, alumninya jadi triliuner insya Allah. Ya, yang Islami, yang dermawan nggak apa-apa. Ya, jadi nanti yang 86% itu ya kita pemainnya rata-rata. Nanti 86 5-nya dari Umar Usman lah. Ya, sisanya orang lain nggak apa-apa. Bagi-bagi buat orang lain. Masa Umar semua ya, gak enak dong sama orang kampus lain ya. Bagi-bagilah sama kampus lain juga gitu. Ya kan? Nah, 6-nya dari kita, 5 dari kita, oke lah gitu. Dan ini memang bukan perjuangan sebentar. Namanya perjuangan nggak ada yang sebentar. Namanya perjuangan tidak ada juga yang mudah gitu. Ya, tapi kan harus dimulai, harus dibikin. Harus ada yang berani frontal ngomong harta itu seperti apa. Harus ada yang berani ngomong akhlak itu seperti apa. Ya. Jadi orang beriman itu akhlaknya seperti apa. Orang kaya itu akhlaknya seperti apa. Dan yang menjadi pembeda Umar Usman terhadap yang lain adalah apa? Masya Allah ya, saya takjubnya luar biasa. Ya, ini memang para pencari ilmu yang luar biasa. 20-25% orang yang kuliah di Umar Usman, bahkan dulu sampai 30% lebih, ya, yang angkatan awal-awal, itu yang sudah tamat kuliah di tempat lain. Tamat S1, tamat D3, kuliah di kita, Umar Usman. Ini muka-mukanya ada di sini. Saya lihat dulu. Ya. Jadi mau ngejar ilmu gitu, ilmu bisnis gitu. Itu satu hal. Kedua, Bapak Ibu sudah merasakan sendiri, ya, bagaimana ya insya Allah kita ngerti soal entrepreneurship, kita juga tidak anti dengan kekayaan, tapi masya Allah terhadap orang tua tetap santun, amal-amal dijaga, ya, tahajud dijaga, duha dijaga, Al-Quran dijaga. Itu Umar Usman. Ya. Nah, saya pengen ini bikin skala lebih masif lagi. Memang kapasitas kampus ini terbatas, ya, tapi ya insya Allah kita terus perbaiki. Nah, yang lebih besar lagi adalah Pak, teman-teman yang jadi alumni, teman-teman yang jadi mahasiswa,
ya, termasuk juga orang tua yang telah menitipkan anaknya di Umar Usman, menyebarkan nilai-nilai ini, sampaikan kalimat ini, gitu. Kalau nggak bisa, ya udah nge-share aja. Nge-share aja nggak apa-apa kan, ada video saya, udah di-share aja, sama kok pahalanya itu. Bikin konten kan susah. Kata Gus Baha ya. Jadi orang soleh itu susah. Ya, jadi orang pinter itu susah. Ya, jadi orang alim itu kan artinya soleh dan pinter gitu kan. Nah, jadi kalau kita ya mau jadi orang alim itu susah. Menghindari kesusahan itu pinter. Jadi orang bodoh itu ternyata pinter. Ya. Karena dia mau ngejar pinter itu susah kan. Mau ngejar soleh itu kan, wah ini susah nih kayaknya. Ya udah aku hindari aja gitu kan. Nah, berarti dia pinter nih. Jadi orang bodoh-bodoh itu kata Gus Bah pada pinter sebenarnya. Jadi yang lain tuh baca kitab luar biasa gitu ya, sampai menerapkan ilmunya luar biasa, nyusun kata-kata diksi ya untuk nyampaikan ke orang ya. Nah, kita cukup nge-share aja dapat pahala sama tuh, enak juga kan. Ya, ini buat joke aja ya, jangan dimasukin hati gitu ya. Jangan nanti juga akhirnya malah goblok seumur hidup ya, jangan gitu. Ya, ini motivasi aja bagi orang-orang yang misalnya bukan tamatan pesantren. Kayak saya kan juga bukan tamatan pesantren, ya. Saya itu kan 9 tahun di sekolah non-muslim, ya. Itu saya satu sisi sedih, satu sisi juga kayak galau gitu, ya. Ini sekolah, ya saya sebut aja lah, sekolah Katolik, ya. Sekolah Katolik. Di luar sana ada sekolah negeri, umum artinya, ada lagi sekolah Islam. Nah, ada lagi orang Chinese di sini. Ini kan Katolik nih. Chinese ini biasanya Buddha atau Konghucu. Tapi kenapa orang Buddha itu, orang Konghucu itu, teman-teman kita yang Chinese itu, lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, ketimbang di sekolah negeri, ketimbang di sekolah Islam. Padahal kalau dia lihat sekolah Katolik, ini juga bukan agamanya dia. Gitu. Dia kan Buddha, dia Konghucu. Gitu. Ya. Daripada negeri, mereka lebih suka ini. Daripada sekolah Islam, mereka lebih suka ini. Nah, saya nyaksikan dengan mata saya di sana, 9 tahun. Rata-rata anak-anak kelas 4 SD yang Buddha-Buddha itu, yang Konghucu itu, akhirnya masuk Kristen mereka. Ya, kelas 4 SD. Atau kelas 6 SD biasanya. 4, 5, 6 lah biasanya. Mereka untung 2 kali. Yang sekolah Katolik ini untung 2 kali. Untung apa? Penganut agama mereka bertambah, kekuatan ekonomi kita bertambah. Kekuatan ekonomi mereka bertambah. Itu yang terjadi. Ya, kita nggak bisa nyalahkan mereka. Itu perjuangan mereka kan. Yang salah kita kalah bersaing dengan mereka. Ya, kalah bersaing dengan mereka. Oke? Saya lihat sendiri ya bagaimana harta itu ya bisa mempengaruhi pesantren. Ini perusahaan-perusahaan ya, yang mohon maaf ya, yang non-muslim gitu. Nggak ada konsen sama Islamnya. Oke? Mereka yang etnisnya seperti itulah. Saya nggak usah sebut gitu. Mereka kasih donasi gila-gilaan ke pesantren. Akhirnya apa? Kurikulum pesantren pun bisa berubah, tau nggak? Saya lihat dengan mata saya sendiri. Akhirnya apa? Pesantren belajar kungfu. Bukan silat. Kungfu belajarnya. Udah. Ya Allah, saya bilang, kita nggak amat ngerti kungfu. Saya juga nggak masalah dengan kungfu gitu. Tapi bagaimana tuh pergeseran nilainya terjadi? Mau ya belajar silat dulu lah. Wong jelas-jelas Indonesia kan gitu. Pencak silat kan asli Indonesia. Belajar kungfu. Bahasanya udah diganti lagi. Bukan Arab dan Inggris, Arab dan Mandarin. Ya ampun, saya bilang itu. Ya. Dan muncul lagi teori-teori baru. Bahwa pesantren awalnya digagas oleh Cina. Ya ampun, ini teori dari mana lagi, saya bilang. Ya. Jadi kan itu, santri ditaruh seperti itu, ikuti gurunya. Nah itu, Shaolin juga seperti itu. Ya sama, tapi bukan berarti dari sana. Ya, kebetulan sama aja kali. Atau gimana lah. Gimana ceritanya pesantren ngadopsi dari Cina sana. Udah kayak gitu tuh. Dan saya bukan kata orang, saya lihat dengan mata saya sendiri. Ya, karena apa? Mereka ini punya donasi triliun. Ya. Tahu nggak donasi mereka berapa? Ini ya, sekitar 7 tahun yang lalu, saya dapat datanya. Itu hampir 6 triliun setahun. Ya. Hampir 6 triliun setahun. Dompet duafa 1 triliunnya nggak nyampe. Coba bayangin. Kan muslimnya mayoritas. Dan dompet duafa udah capek-capek tuh bikin posting, hashtag, wah, udah bikin seminar. Mereka diem aja. Tahu transfer, sekian triliun coba. Mereka jarang-jarang bikin acara. Ya. Dompet duafa terpaksa bikin acara, nggak pakai acara, duit kita nggak keluar biasanya. Orang kita kan pelit. Ya, ada acara dulu baru duitnya keluar. Acara dulu duitnya keluar gitu kan. Kalau nggak mau deh uangnya keluar untuk donasi. Ya. Nah, jadi ini 2 latar belakangnya. Kita ketinggalan cara ekonomi, ya, entrepreneurship-nya, dan juga dari segi kekuatan ekonomi. Kita ngomongnya harta lah. Jangan salah ya, ayatnya juga mengatakan, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ya, harta diletakkan di depan. Ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta yang diletakkan di depan.
Kalau kita belajar ilmu fikih ya, kemungkinan besar apa-apa yang ditaruhkan di depan dalam Al-Quran, Al-Quran beda dengan hadis ya, apa-apa yang diletakkan di depan di Al-Quran, berarti itu lebih utama daripada yang kemudian. Contohnya Allah dan Rasul. Nggak ada kalimat di Al-Quran, Rasul dan Allah, nggak mungkin. Dirikan sholat dan bayar zakat, berarti sholat lebih utama. Ya. Beriman kepada Allah ya dan berbuat baik pada orang tua, berarti Allah lebih utama. Oke? Nah, ini berjuanglah dengan harta dan jiwa. Saya nih baca ini mikir, saya tahu nggak? Bertahun-tahun saya mikirnya, saya nggak bisa baca gitu aja, saya nggak bisa. Ini kok harta di depan? Menurut saya kan jiwa lebih utama. Ternyata harta ya, ini jiwa. Andai kata jiwa nggak ada, meninggal, harta masih bermanfaat. Untuk apa? 3W. Waris, wasiat, wakaf. Ya. Jadi jiwa udah melayang nih, udah berangkat kan? Itu, udah bye-bye, almarhum. Oke? Tapi harta masih bermanfaat. Dan syariat Islam, ya itu rata-rata apa? Memang pakai harta semua. Jangan ngomong umroh haji lah, itu udah biasa, orang udah tahu. Jangan ngomong akikah kurban lah, orang udah tahu. Kita ngomong lebih detail, lebih spesifik ya. Kalau teman-teman tahu ini pasti kagetnya luar biasa. Ya, pasti kagetnya luar biasa. Tentang apa? Tentang wakaf. Tadi yang 3W tadi, salah satunya wakaf kan. Saya tanya sama ketua yayasan Dompet Duafa. Saya tanya sama presidennya Dompet Duafa. Ya, direkturnya Dompet Duafa. Jadi saya bilang kan, ini mohon saya dikoreksi Pak kalau saya salah. Tapi setahu saya Pak, wakaf itu tidak ada namanya wakaf tunai Pak. Ya, dalam Islam tidak ada wakaf tunai awalnya. Yang ada apa? Wakaf properti. Itu awalnya. Ketika Umar menemukan kebun, kemudian diwakafkan. Ketika Utsman membeli mata air, kemudian diwakafkan. Tidak ada wakaf tunai awalnya. Ya. Jadi apa artinya? Sedekah properti. Sekarang siapa yang sanggup sedekah properti coba? Artinya kan duitnya banyak banget coba. Bisa wakaf properti. Nah, tapi bukan berarti salah ya. Wakaf tunai bukannya salah, ya. Ini kemudian ijtihad ulama keluar ya. Ijtihad dari ulama kan dasar hukum itu bisa Al-Qur'an, bisa hadis, ya. Kemudian dari qiyas, kemudian ijtihadnya ulama. Nah, ini gabungan ini qiyas dengan ijtihad ulama gitu. Ya sudah, kita kayak properti juga tapi uangnya kita kumpulin gitu. Nah, ini namanya wakaf tunai. Nanti kita jadikan properti atau kita jadikan bisnis yang sangat stabil gitu. Nanti hasilnya buat sedekah. Jadilah namanya wakaf tunai. Tapi itu adalah fikih yang muncul kemudian. Aslinya enggak. Yang aslinya adalah apa? Wakaf properti. Harus kaya emang. Kalau enggak, sekarang mohon maaf saya bilang, miskin gimana caranya wakaf properti? Kan sulit. Ya, KPR aja nggak lunas, nunggak terus, tenor 10 tahun, 15 tahun, ya kan? Cari yang paling murah, cari yang paling pinggir, gitu kan? Nah, boro-boro wakaf properti kan? Mencret dia. Ulama bilang, ayo wakaf properti. Langsung bubar kajian. Wah, udah Ustaz ini Ustaz udah aneh, udah kita nggak usah ikut dah, kita cari Ustaz lain aja dah. Gitu kan? Kita ngomong sedekah infak aja dah. Kita nggak usah ngomong wakaf dah gitu. Sama juga zakat. Apa ada zakat profesi di Al-Qur'an? Zakat karyawan ada? Nggak ada awalnya. Zakat yang ada apa? Perniagaan 2,5% atau bahasa hadisnya 1/40. Ya. Saya tanya nih sama ketua yayasan Dompet Duafa. Yang kedua apa? Zakat sawah ladang kebun 10%. Terus apalagi pertambangan ya atau harta karun. Ya ini 20%. 2,5%, 10%, 20%. 1/40, 1/10, 1/5. Ya, 1/5. Zakat karyawan ada? Nggak ada. Jadi Allah tuh berharap kita jadi apa? Jadi pengusaha, kalau nggak tuan tanah, kalau nggak punya pertambangan. Punya pertambangan coba. Yang sekarang ada apa? Cuma main tambang doang kan? 17 Agustus. Baru-baru pertambangan. Adanya main tambang aja. Gitu. Jadi Allah mau tuh kita itu kaya, kalau nggak kaya raya. Ya. Ini ada besok ya, berapa hari lagi insya Allah saya akan posting ya. Ini materi penutup dari saya. Ya, materi penutup dari saya. Jadi ini ceritanya agak beda nih yang di buku saya ya. Ini ada landasannya ya. Ini kitab yang cerita. Ya. Jadi ada sekelompok orang mau masuk surga. Ada orang kaya yang dermawan, ada orang alim, ya. Ada ulama, ada orang miskin. Gitu. Semua berebut pengen masuk gitu. Ada juga yang ahli Al-Qur'an gitu. Nah, semua bilang kan aku yang layak duluan, aku ahli Al-Qur'an. Oh, besar fadilahnya. Kata orang miskin, wah, orang miskin bersabar itu besar fadilahnya. Aku masuk surga duluan. Ulama juga bilang, wah, aku masuk surga duluan gitu. Rebutan semua. Allah bilang, Jibril bereskan masalah mereka. Nah, iblis kan selalu memasukkan pola pikir yang kadang-kadang kita tuh keliru gitu kan. Nah, jadi iblis itu kan ekstrem di sininya. Tapi Jibril itu di antara semua malaikat juga dia yang paling cerdas, ya, the smartest gitu, ya.
Jadi dia tunjukkan jalan yang paling bijak, bukan sekedar benar gitu ya. Benar ya iya, tapi bijak juga gitu. Jadi Allah langsung suruh Jibril untuk settlekan masalah ini gitu. Ya. Karena orangnya mulai berdebat kan berarti something yang nggak benar juga gitu. Terus ditanya nih orang miskin, kamu tahu orang miskin bersabar terus dapat surga, kamu tahu itu dari siapa? Ulama. Nah, kalau gitu kamu jangan durhaka sama ulama, ya, izinkan dia masuk duluan. Jangan kamu melangkahi gurumu. Siap. Orang miskin bilang siap. Setuju. Ya. Terus ditanya lagi nih ya sama orang yang ini ya, yang ahli Al-Qur'an gitu. Hafalin semuanya. Kamu tahu fadilah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kamu tahu dari siapa? Dari ulama. Jangan melangkahi gurumu. Biarkan gurumu masuk surga duluan. Siap. Nggak ada yang berani bantah. Ya. Tanya lagi orang kaya. Kamu tahu bahwa kaya dermawan itu besar fadilahnya bisa masuk surga. Kamu tahu ini dari siapa? Dari ulama. Ya. Nah, jangan melangkahi gurumu. Biarkan ulama masuk surga duluan. Siap. Tiganya sepakat, empatnya sepakat, semuanya sepakat. Ya. Karena ulama dipersilakan masuk surga. Ulamanya nggak mau. Kenapa? Aku masuk pesantren, aku mondok dibayarin sama orang kaya itu. Jadi akhirnya orang kaya dipersilakan duluan. Orang miskin yang gerutu kan, waduh ini orang kaya ini di dunia menang, di akhirat menang juga gitu katanya. Ya. Nah ini kisah dari Gus Baha ya. Beliau baca itu, beliau sampaikan ke kita. Ini tentu ya perdebatan lah gitu ya. Tapi poinnya adalah benar ya. Bagaimana kalau kita kuat harta, ya kita juga kuat beramal, itu insya Allah menjadi membuka ya pintu surga dari arah manapun. Bayangkan ya, ini kalimat terakhir dari saya. Teman-teman punya harta, ngasih bukan puasa ke orang. Itu pintu surga, pintu puasa kebuka tuh, manggil-manggil kita itu. Kita baca Al-Quran, tapi kita juga membangun rumah tahfiz. Kita memuliakan para hafiz. Pintu Al-Quran manggil kita. Ya. Termasuk yang lain-lainnya. Kita membiayai majelis zikir, kita bikin sekolah, pintu zikir kebuka, pintu ilmu kebuka. Ya. Jadi, insya Allah semua pintu itu manggil-manggil kita. Kalau hartanya digunakan untuk kebaikan. Ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih ya Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya ya belajar di sini ya. Ini belum selesai semuanya, tapi yang jelas kami selalu memberi kesempatan ya untuk mahasiswa untuk terus belajar ya, untuk terus belajar. Makanya jadwal saya ya itu bisa diikuti ya, bisa diikuti. Ya semua bisa diikuti. Ya, tinggal atur aja sama panitia, itu insya Allah bisa mengikuti semuanya. Jadi belajar teruslah gitu. Ya, kami tidak berani menjanjikan kesuksesan, tapi apa yang saya tahu, apa yang kami tahu, apa yang kita tahu, ya tentang pengusaha yang soleh, pengusaha yang berbakti pada orang tuanya, pengusaha yang melek Al-Quran, pengusaha yang melek tentang duha dan tahajud, kita ajarkan di sini, kita tanamkan di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ipo atas ilmunya yang luar biasa sore hari ini. Kita doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan guru kita, mentor kita, Mas Ipo Santosa selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa berbagi ilmu dan berbagi semangat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.